Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa Rizkiatur Rahmah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah di IAIN Madura atau Institut Agama Islam Negeri Madura. Nah, untuk minggu ini kelanjutan yang minggu kemarin, yaitu ngeresum tentang pengamatan lingkungan eksternal, yang akan membahas yang pertama urgensi pengamatan lingkungan eksternal institusi, yang kedua komponen pengamatan lingkungan eksternal institusi, yang ketiga tahapan pengamatan lingkungan eksternal institusi, dan yang terakhir identifikasi customer dan stakeholder serta identifikasi lingkungan strategis. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu urgensi pengamatan lingkungan eksternal institusi, yang mana institusi dalam mengamati lingkungan eksternal menjadi sangat urgent untuk dilakukan disebabkan beberapa hal, yaitu yang pertama yaitu faktor yang mempunyai pengaruh terhadap pencapaian target institusi tidak selalu stagnan atau tidak sesuai dengan kondisi. Yang kedua, lingkungan eksternal institusi mempunyai pengaruh yang bermacam-macam tingkatnya. Yang ketiga, ada beberapa unsur tertentu yang tidak bisa ditebak dan dihitung sedemikian rupa bagaimana institusi tersebut cermat dalam menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang akan ditemukan. Yang keempat atau yang terakhir, mayoritas institusi tidak mampu mengendalikan lingkungan di luar walaupun dapat dipastikan akan mempunyai pengaruh terhadap eksistensi institusi tersebut pada saat ini juga dan pada saat jangka waktu panjang. Yang kedua yaitu membahas tentang komponen pengamatan lingkungan eksternal institusi. Unsur-unsur lingkungan eksternal institusi yang mempunyai pengaruh signifikan dalam institusi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu lingkungan eksternal institusi yang bersifat umum. Yang kedua, lingkungan eksternal institusi yang bersifat khusus. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu tahapan pengamatan lingkungan eksternal institusi. Yang mana pengamatan lingkungan eksternal dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu tag environment, yaitu kondisi lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap eksistensi institusi dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua yaitu societal environment, yaitu perubahan situasi lingkungan masyarakat yang terdiri dari komponen-komponen yang sangat urgent seperti ekonomi, teknologi, sosial kultural, politikal, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu economic environment, adalah lingkungan ekonomi nasional yang rawan dihadapi oleh mayoritas institusi ketika keadaan ekonomi menghambat terhadap institusi. Yang keempat yaitu
Ecological environment adalah suatu keadaan di lingkungan yang berhubungan dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat pada revolusi industri. Yang kelima yaitu social environment adalah suatu keadaan lingkungan masyarakat yang berhubungan dengan perilaku sosial dan nilai-nilai budaya. Yang keenam yaitu ecological environment adalah lingkungan yang mempunyai hubungan timbal balik dengan alam sekitar. Dan yang kedelapan yaitu political environment, yaitu keadaan lingkungan yang berhubungan dengan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan institusinya. Dan yang terakhir yaitu security environment, yaitu situasi keamanan lingkungan. Dan untuk pembahasan yang terakhir yaitu membahas tentang identifikasi lingkungan strategis, yaitu analisis lingkungan eksternal institusi dapat dilaksanakan dengan beberapa kegiatan sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini, yaitu yang pertama yaitu mengamati lingkungan sekitar institusi. Yang kedua, mengerti beberapa unsur kerja dalam institusi seperti organ yang memiliki kepentingan terhadap organisasi, dan masyarakat sebagai komponen yang memanfaatkan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh institusi serta yang lainnya. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.